Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin peserta salat Jumat yang berbahagia, tanpa terasa perjalanan waktu dalam hidup dan kehidupan kita begitu cepatnya. Hari ini kita sudah berada di minggu kedua, di Jumat kedua di bulan Syawal. Itu artinya baru beberapa waktu yang lalu kita meninggalkan satu bulan yang mulia, bulan yang sangat dinanti-nantikan kedatangannya oleh orang-orang yang beriman, bulan yang sangat dirindukan kehadirannya oleh orang-orang yang beriman. Tapi saat ini sudah pergi meninggalkan kita, yakni bulan Ramadan. Oleh karena itu tidaklah berlebihan kalaulah pada kesempatan di bulan Syawal ini izinkan Al-Fakir ingin mengucapkan kalimatut tahniyah dengan ucapan minal aizin wal faizin, taqabballahu minna wa minkum, taqabballahu ya karim. Satu harapan kita, mudah-mudahan amal-amal ibadah yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan, baik itu amal ibadah yang wajib ataupun yang sunnah, puasa kita, solat kita, tarawih kita, tadarus kita, zakat dan sedekah, seluruh amal ibadah kita minta mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang selalu kita baca, kita dengar doa ini sepanjang di bulan Ramadan, diajarkan kita oleh para orang-orang tua kita, oleh guru-guru kita. Selesai kita melaksanakan salat tarawih dan salat witir, ada doa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah. Satu doa yang amat sangat indah.
Diajarkan kita untuk meminta dan memohon kepada Allah agar kita diterima semua amal-amal ibadah kita. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah solat-solat kami ya Allah. Wa siyamana wa qiyamana. Terimalah puasa kami, terimalah tarawih dan qiyamul lail kami, terimalah seluruh amal ibadah kami. Dan kita tutup doa itu dengan satu kalimat yang indah, wa tammim taksirona ya Allah, dan sempurnakan segala kekurangan ibadah kami ya Allah. Kita berharap dan bermohon mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan seluruhnya diterima oleh Allah dan disempurnakan segala kekurangan kita. Dan yang kedua, kita minta dengan kemuliaan dan keagungan serta keberkahan bulan Ramadan, mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kita seyakin-yakinnya saudara, bagi orang-orang yang telah mengisi Ramadan dengan iman karena Allah, ikhlas karena Allah, dia mengerjakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, maka insya Allah dijanjikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, barang siapa yang mengisi ibadah di bulan Ramadan imanan wahtisaban, iman karena Allah, dia lakukan ibadah di bulan Ramadan ikhlas karena Allah, maka keluar daripada bulan Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kita insya Allah akan diampuni oleh Allah. Dosa-dosa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita kepada Allah, dosa-dosa kita kepada Allah, berkat bulan Ramadan, berkat amalan di bulan Ramadan, maka insya Allah dosa kita kepada Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal lagi dosa sesama kita saudara. Allah Subhanahu wa ta'ala belum bukakan pintu ampunannya kepada kita kalau di antara kita belum saling memaafkan di antara kita. Allah Subhanahu wa ta'ala belum membukakan pintu ampunan dan maghfirahnya kepada kita kalau seandainya di antara kita belum saling memaafkan di antara kita. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita pasca melaksanakan Ramadan, hakikat daripada itu semua adalah melaksanakan Idul Fitri, dan Idul Fitri itu tidak lain adalah untuk bersilaturahmi. Dosa kita kepada Allah, insya Allah dengan puasa kita, dengan tarawih kita, dengan Al-Quran yang kita baca, dengan zakat dan sedekah kita, dengan amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, maka dosa-dosa kita kepada Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal dosa di antara kita yang Allah belum bukakan pintu ampunannya, Allah belum bukakan pintu maafnya kalau di antara kita belum saling memaafkan di antara keduanya. Saudara, mohon maaf, ada satu kisah dalam satu hadis yang cukup panjang, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan salat Idul Fitri, selesai Rasulullah melaksanakan salat Idul Fitri, ketika selesai salat tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan amin, amin, amin. 3 kali Rasulullah mengucapkan kata-kata amin, amin, amin. Sahabat di belakang pada saat itu heran, seraya mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa gerangan engkau mengucapkan amin, 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 padahal di antara kami tidak ada yang membaca doa untuk pada saat ini ya Rasulullah, kenapa engkau membaca amin? Apa kata Nabi Muhammad? Benar, tidak ada di antara kalian yang membaca doa. Aku mengaminkan doa, bukan doa dari kalian. Tapi baru saja selesai melaksanakan salat Idul Fitri, datang malaikat Jibril alaihissalam di hadapanku. Kemudian malaikat Jibril berkata kepadaku, ya Rasulullah, pada hari Idul Fitri ini aku ingin berdoa kepada Allah. Maukah engkau mengaminkan doaku?
Kemudian Rasulullah mengatakan, baik, aku akan aminkan doamu. 3 doa malaikat Jibril alaihissalam, dan doa itu diaminkan 3 kali oleh Nabi Muhammad. Apa doa yang dibaca oleh malaikat Jibril di hadapan Nabi Muhammad di saat yang mustajab, fi yaumil Idul Fitri, ba'da salat Idul Fitri? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa dari malaikat Jibril, dan doa itu 3 yang diminta oleh malaikat Jibril pada hari itu. Yang pertama, malaikat Jibril berdoa di hari Idul Fitri di hadapan baginda Nabi Muhammad, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian Nabi Muhammad mengaminkan doa itu, didoakan oleh malaikat Jibril. Jibril bukan hanya sekedar malaikat, tapi dia merupakan sayyidul malaikah, pemimpin di antara malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah. Berdoa malaikat Jibril, ya Allah, pada hari ini kami meminta dan memohon kepadamu, jangan engkau terima amal ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian Rasulullah menjawab, amin. Saudara, yang berdoa Sayyidul Malaikah dan yang mengaminkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maka tidak akan ditolak doa itu. Apabila ada seorang anak, apapun dia kedudukannya, apapun dia statusnya, sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, seandainya dia beribadah luar biasa ibadahnya, bukan hanya sekedar puasa di bulan Ramadan, tapi dia puasa di hari-hari Senin, hari Kamis, puasa-puasa sunnah dia kerjakan. Tiap malam anak ini tahajud, tiap pagi dia duha, tiap hari dia membaca Al-Quran. Tapi kalau dia durhaka sama kedua orang tuanya, demi Allah tidak akan diterima amal ibadahnya. Ya Allah, jangan engkau terima amal ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kumpulkan harta kita, saudara, sebanyak apapun harta kita yang kita kumpulkan, kemudian untuk membayar dan membalas bakti kita kepada orang tua kita, demi Allah tidak akan mampu kita melakukannya. Sayyidina Abdullah ibnu Umar, seorang putra dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab, sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu hari didatangi oleh seorang anak muda. Anak muda ini berasa bangga, dia bercerita kepada Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Apa kata anak muda ini? Ya Abdullah ibnu Umar, aku baru saja pulang melaksanakan ibadah haji. Kata Sayyidina Abdullah ibnu Umar, mudah-mudahan hajimu mabrur, hajimu diterima oleh Allah. Dengan siapa engkau berangkat haji? Aku berangkat haji dengan ibuku. Abdullah ibnu Umar mendengar ibunya diajak berangkat, lalu bertanya, bukankah ibumu sudah lanjut usianya? Dengan apa engkau naik ke sana? Dengan apa engkau berangkat ke sana? Apa kata anak muda itu? Aku gendong ibuku dari Madinah menuju Mekah. Aku gendong ibumu dari Madinah menuju Mekah. Aku gendong ibuku ketika melaksanakan tawaf. Aku gendong ibuku ketika melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Ketika wukuf di padang Arafah, kembali dari Mekah ke Madinah, aku gendong ibuku. Aku hanya ingin bertanya, wahai Abdullah ibnu Umar, apakah yang aku kerjakan ini sudah cukup untuk membayar daripada baktiku kepada kedua orang tuaku? Menangis Sayyidina Abdullah ibnu Ammar, kemudian berkata, wahai anak muda, ketahuilah, andai kata engkau berangkat menunaikan ibadah haji, bukan hanya sekali, 100 kali engkau berangkat menunaikan ibadah haji. Engkau gendong ibumu dari Madinah menuju Mekah Al-Mukarramah. Engkau gendong ibumu ketika tawaf mengelilingi Ka'bah. Engkau gendong ibumu ketika wukuf di padang Arafah. Pulang engkau gendong dari Mekah ke Madinah. 100 kali engkau gendong ibumu untuk melaksanakan ibadah haji. Itu belum cukup untuk membayar satu tetes keringat ibumu ketika melahirkan engkau. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadahnya
sesama muslim yang tidak saling maaf memaafkan di antara keduanya. Saudara, mohon maaf beribu maaf, walaupun hitam jidat kita saking banyaknya sujud, ibadah kita luar biasa saudara. Tiap tahun kita melaksanakan ibadah haji, tapi kalau kita putuskan tali silaturahmi, maka Allah tidak akan terima amal ibadah kita. Allah marah, Allah murka, Allah tidak akan berikan rahmat kepada mereka orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah, qati'ur rahim wa jarusu. Ada dua golongan manusia yang nanti pada hari kiamat Allah tidak akan berikan rahmat kepada orang itu, Allah tidak akan berikan pertolongan kepada orang itu. Yang pertama, orang yang suka memutuskan tali silaturahmi, dan yang kedua adalah orang yang suka jahat, berbuat jahat kepada tetangganya. Saudara, bulan ini bulan Syawal, ulama banyak memberikan pelajaran kepada kita agar kita menumbuhkan rasa silaturahmi kepada sesama kita. Yakinlah saudara, hablum minallah kita baik, hablum minallah kita baik, tapi kalau hablum minan nas kita tidak baik, maka tidak akan ada nilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam situasi dan kondisi sekarang ini, di mana banyak gangguan dan cobaan. Agama kita, Islam, dinullah, banyak sekali ujian dan cobaannya, tidak lain dalam rangka untuk bisa mencapai daripada kesuksesan, keberhasilan agama di tempat kita. Mari kita jaga ukhuwah, kita jaga silaturahmi, kita jaga persaudaraan dan persatuan di antara kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, sehingga di dalam menjalani hidup dan kehidupan di alam dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan ini, mari sama-sama kita minta kepada Allah agar Allah selalu memberikan bimbingannya kepada kita, sehingga kita bisa mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Inna ahsanal kalam wa abyana nizam kalamallahul malikil allami zilzalali wal ikram wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا يا الله من الراشدين واجعلنا يا الله من الشاكرين واجعلنا يا الله من الصابرين واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر.